Selamat pagi saudara, saatnya Anda menyaksikan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah yang kami hadirkan selama 30 menit setiap hari. Selengkapnya dalam Jurnal Nusantara bersama saya Gleni Soktania, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tim SAR kembali menyerahkan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan di bawah bagian ekor pesawat. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menggunakan mobil ambulans langsung dibawa ke ruang otopsi pada Jumat dini hari. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI, Yudi Bramantio menyatakan jenazah merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi, ditemukan di bawah ekor pesawat di dalam jurang 200 meter. Rencananya informasi selengkapnya akan disampaikan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Jumat siang. Sudah berapa kantong? Empat. Utuh yang udah diserahkan ke keluarga. Terus kemarin satu body part ya dok ya. Nah sama ini mudah-mudahan insya Allah utuh. Nanti Ditemukan di mana Jenderal? Di bawah tel. di batil, di bawah ekor, di pesawat, ekornya pesawat. Oh nyangkut di pepohonan lah, nyangkut ya? Tidak. Ekornya yang nyangkut, bro. Berapa jenazah? Besok tentang siapa ini itu kewenangannya Bidokes. Laki-laki atau perempuan? Jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Deden Maulana. Kedatangan jenazah didampingi sejumlah rekan sejawat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin mengantar almarhum ke peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman Deden dilakukan dengan upacara kedinasan. Kepergian Deden meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat, apalagi selama hidupnya Deden dikenal sebagai sosok yang baik dan hangat. Proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung terus dilanjutkan hingga Kamis malam. Meski hari mulai gelap dan visibilitas semakin terbatas, tim tetap melanjutkan proses evakuasi demi mempercepat penanganan korban. Cuaca ekstrim berupa kabut dan angin kencang masih menjadi hambatan tim SAR gabungan. Namun dengan pencahayaan yang seadanya, tim SAR terus bergerak menuju posko. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Black box atau kotak hitam yang berisi flight data recorder dan cockpit voice recorder diserahkan langsung Kepala Basarnas kepada Kepala KNKT. Kotak hitam pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan di sekitar badan pesawat pada hari kelima operasi pencarian di Gunung Bulu Saraung. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan yang sama-sama kita harapkan ini. Pihak KNKT menyebut di dalam black box terdapat cockpit voice recorder yang berfungsi merekam percakapan di dalam kokpit serta flight data recorder yang berfungsi merekam berbagai parameter penerbangan. Data ini nantinya dapat membantu merekonstruksi kronologis penerbangan serta mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Black box ini dimaksudkan adalah untuk menjawab teka-teki apa penyebab dari kejadian tersebut. Jadi black box ini ada dua
jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yang satu lagi adalah flight recorder. Ini ada kurang lebih 88 parameter ketinggian, kecepatan segala macam yang berisi data penerbangan. Setelah diidentifikasi, jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka di Pluit, Jakarta. Keluarga Florencia menceritakan proses panjang sampai bisa menemukan korban. Serah terima jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga berlangsung penuh haru. Keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim gabungan Basarnas yang sudah menemukan jenazah Florencia. Mereka sangat bersyukur Florencia yang dikenang sebagai sosok baik hati dan ceria sudah ditemukan. Jenazah Florencia pun disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara sebelum diterbangkan ke Tondano, Manado, Sulawesi Utara untuk dikebumikan Sabtu mendatang. Dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu, dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jenazah pramugari Florencia adalah korban kedua yang ditemukan di hari keempat pencarian di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan membawa 10 awak dan penumpang. Total sudah 8 korban ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang anggota tim SAR yang mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 jatuh pingsan akibat kelelahan. Informasi selengkapnya hadir di Jurnal Nusantara. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Eredivisie. Kereta cepat kemenangan PSV Eindhoven terus melaju. Ini serang yang semakin tajam Ivan Perisic menjadi momok mengerikan bagi lini belakang lawan. Namun, Aki Breda datang dengan benteng kokoh. Sang kapten Boy Kemper akan mencoba menghentikan laju sang tuan rumah. Eredivisie, PSV Eindhoven versus Aki Breda. Minggu 25 Januari pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Berpartisipasilah dalam konser amal Gitaris untuk Negeri, donasi untuk pemulihan Sumatera. Nikmati kolaborasi para gitaris andal bersama teman-teman musisi tanah air, serta penampilan apik deretan penyanyi ternama. Tonton acaranya dan scan barcode berikut untuk ikut berdonasi bagi pemulihan Sumatera. Konser amal Gitaris untuk Negeri, Senin 26 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Seorang anggota tim SAR yang mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 jatuh pingsan akibat kelelahan. Personel BPBD Sulawesi Selatan bernama Fitri ini terpaksa dievakuasi ke posko SAR gabungan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Fitri kelelahan, bahkan hingga pingsan saat membantu pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung. Fitri harus jalani perawatan medis untuk memulihkan kondisi kesehatannya pasca mendaki Gunung Bulu Saraung. Kelelahan, kita bawa ke poli untuk di istirahat. Dari kapan Pak dia? Tadi dia berangkat tadi pagi. Oh dari pagi. Ini pas turunnya. Baru turun dari gunung ini ya Pak? Turun. Dia kan masuk di bergabung di tim Seru 1. Seru 1. Tapi dia dari mana Pak? BPBD? Dia dari BPBD tim BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Berapa orang Pak dia bersama? Kami yang ikut tadi itu 3 orang. Pak, apa sih yang menjadi kendala utama? Kenapa banyak yang kecapean begini Pak? Ya kan medannya kan, belum lagi ini kan situasinya masih hujan. Dan sudah berapa hari Pak ini? Kami di sini sejak hari Sabtu. Sejak hari Sabtu. Dan setiap hari dia naik? Tidak, dia baru tadi yang dapat giliran. Tim SAR gabungan memang menghadapi tantangan besar dalam proses pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat ATR 42500. Tim SAR gabungan harus melewati medan terjal dan cuaca ekstrim selama proses pencarian dan evakuasi. Aziz Hamid, Kompas TV Pangkep, Sulawesi Selatan. Lantas seperti apa cerita di balik pencarian dan penemuan jenazah korban pesawat jatuh ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita sapa Kasih Ops 14 Hasanuddin, Bapak Dodi Trio Hadi. Selamat pagi Pak Dodi, semoga dalam kondisi sehat ya Pak. Boleh diupdate untuk pencarian dan juga evakuasi korban kemarin Pak Dodi? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa kita mulai kemarin, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, berusaha melaksanakan evakuasi dari 6, kami sampaikan paket ya, maksudnya paket itu adalah kantong, 6 kantong yang ditemukan, 6 kantong jenazah. Kita berusaha kemarin secepatnya sampai kita upaya menggunakan udara evakuasi. Namun cuaca yang tidak mendukung sehingga kita putuskan menggunakan teknik atau tim rescue, vertical rescue, ada teknik jetting. Alhamdulillah bisa keangkat satu paket sehingga jam 9 malam, 9.41 malam bisa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang sisanya 5 masih di lokasi titik yang akan dijemput oleh heli yang direncanakan pagi ini. Ini alhamdulillah cuaca pagi ini cerah, mudah-mudahan bisa terbawa oleh heli. Namun biasanya juga 5 menit bisa berubah. Ini yang kita khawatirkan. Namun kita sudah siap rencana evakuasi darat atau evakuasi menggunakan cadangan, jalur cadangan yaitu dinaikkan ke atas. Dan alhamdulillah kita mendapat perkuatan juga dari beberapa komunitas. Ada dari Caica kemarin datang, itu membawa tali 700 meter panjangnya. Yang rencana akan menggelar 2 line. Jadi diharapkan ada 3 line bisa diangkat, jadi 3 paket bisa diangkat mudah-mudahan secara bersamaan. Ada bantuan juga dari teman-teman komunitas Mapala untuk bisa membantu proses evakuasi. Bapak boleh diceritakan bagaimana kondisi tim SAR di lapangan? Adakah juga yang terluka atau mulai kelelahan untuk proses evakuasi ini Pak? Iya Mbak, itu kan hal yang wajar karena memang medan yang tidak mudah. Namun ada satu hal kemarin
kedatangan rekan kita Agam Rinjani itu secara apa ya, simboliknya atau moral itu teman-teman bertambah semangat. Jadi dan karena rasa kemanusiaan kita ingin menolong secepatnya mengevakuasi, jadi kita kemarin memproses satu paket itu ya menunjukkan luar biasa kebersamaan kita di dalam di lapangan, sehingga dengan walaupun berat, walaupun sudah gelap, tetap semangat mendedikasikan dalam memberikan pertolongan atau evakuasi. Baik, menarik ya bagaimana kedatangan Agam Rinjani menambah semangat, secara psikologis juga membantu, tidak hanya secara fisik perbantuan personel ya Pak. Lantas sebenarnya boleh dijelaskan juga bagaimana pelatihan para tim SAR gabungan ini sebelum terjun ke medan, dan untuk pencarian evaluasi seperti apa untuk briefing dan pelatihan-pelatihannya Pak? Oh ya, jadi seperti biasa sebelum kegiatan kita malamnya selalu mengevaluasi. Kami butuh masukan tim yang baru kembali turun. Malam kita evaluasi, kemudian kita diskusi untuk planning besoknya. Setelah itu kita mendapat satu kesimpulan. Besok paginya sebelum berangkat kita brief kembali, meyakinkan seluruh anggota yang terlibat dalam tim SAR gabungan ini memahami situasi yang ada di lapangan. Karena perkembangan tim 1 dengan tim 2, tim 3 bisa berbeda apa yang dia dapat. Tapi dengan kita share informasi, kita briefing, mereka tahu situasinya. Apalagi untuk pencarian 2 korban yang belum kita temukan, ini menjadi motivasi kita lagi bahwa situasi di bawah sana mulai bisa kita petakan sangat mendetail. Kemudian kita juga betul-betul memanfaatkan hasil pembinaan teritorial kita selama ini di wilayah Baloci ini. Alhamdulillah di sebelah kanan saya ini ada kawan saya asisten teritorial Kodam yang ikut hadir, karena selama ini pembinaan teritorial kita berdampak pada saat kita kegiatan seperti ini, warga lokal sangat antusias mensupport. Sehingga medan-medan yang tadinya kalau kita tidak paham, kita berpikir itu terjal, tapi karena warga lokal di sini banyak pencari madu, ada jalan-jalan, kalau kita di kota itu jalan tikus lah, yang memang sulit, tapi masih bisa dilalui dengan kaki kita. Nah ini kita bersyukur bahwa peran teritorial ini sangat berarti, Pak. Kemudian kita juga mengeluarkan tim khusus dari Yonif Raider 700 yang kami berikan misi untuk mencari 2 korban selain yang lain. Jadi karena kita, dan 433 dari Kostrat, karena kita ingin segera tuntas. Dan karena kami yakin keluarga yang menjadi korban pasti sangat tiap hari mungkin menonton siaran ini dan mendoakan dan ingin segera ditemukan keberadaan posisi korban. Demikian, Mbak. Ya, berarti benar-benar bantuan dari warga lokal, pelibatan warga lokal membantu untuk mengenali medan, karena kita tahu Gunung Bulu Saraung ini juga cukup tinggi, cukup ekstrim ya Pak untuk pencarian, apalagi juga evakuasi karena berada di posisi di bawah jurang ini. Lantas bagaimana juga dengan strategi hari ini Pak? Apakah penambahan, tadi Bapak sebutkan penambahan lain ini juga menjadi strategi baru untuk hari ini karena ada bantuan tali sepanjang 700 meter ini? Iya, tadi kan sudah saya ceritakan juga bagaimana pelibatan penambahan. Tadi juga dari Basarnas juga menambah. Dari kami pantau, kami lihat juga datang dari Mamuju, dari Kendari, Palopo. Jadi semua bukan hanya kita TNI, teman-teman SAR juga dikerahkan, sampai dari Palu juga ada yang datang. Kemudian teman-teman Mapala, makanya kita hari ini
bahkan bukan dari pagi ini, jam 2 pagi tadi sudah ada yang kita masukkan. Karena kita ingin menghemat waktu, kan semua titik berkumpul terdekat itu ada di pos 9. Itu kita manfaatkan sebagai titik berangkat sebelum masuk turun ke dinding-dinding yang ke tebing, sebelum masuk ke sisi tebing. Demikian, Mbak. Baik, perbantuan personel terus berdatangan untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Terima kasih Asisten Operasional 14 Hasanuddin, Bapak Dodi Trio Hadi telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak, mau doa saja. Dan saudara, informasi lainnya, tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Maksud kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tahapan pelunasan haji perjalanan ibadah haji di Sultra sudah resmi berakhir. Jumlah calon jemaah haji yang melunasi tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Perjalanan ibadah haji di Sultra resmi berakhir. Jumlah jemaah yang melunasi bahkan tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalan Jaya menyampaikan seluruh proses pembayaran atau pelunasan biaya jemaah haji Provinsi Sultra telah selesai dilaksanakan. Pada tahap pertama, dari total kuota jemaah reguler sebanyak 2.048 orang, tercatat 1.670 jemaah telah menyelesaikan pelunasan. Selanjutnya, pada tahap kedua, jumlah jemaah yang melunasi terus bertambah. Hingga akhir pembayaran biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua sebanyak 1.995 orang atau sekitar 97,19% dari total kuota telah melakukan pelunasan. Berdasarkan akumulasi keseluruhan pembayaran kuota haji Sultra dinyatakan telah terpenuhi bahkan melampaui kuota setelah kuota cadangan dibuka. Di pelunasan tahap pertama, jamaah haji reguler kita bisa melunasi sampai 1.670 orang. Kemudian di pelunasan tahap kedua 1.995. Sisanya karena belum mencapai kuota 2.048 orang, maka diberikan peluang kesempatan untuk penggabungan mahram dan terakhir cadangan. Alhamdulillah telah melunasi dari total 2.048 orang, yaitu secara keseluruhan melunasi 2.109 orang. Jadi ada kenaikan persentase pelunasan kita ini alhamdulillah tercapai 100% dengan cadangan, yaitu 102,98%. Usai pelunasan, para calon jemaah haji Sultra akan memasuki tahapan pembuatan visa dengan jumlah calon jemaah haji terbanyak berasal dari kota Kedari, yakni 573 orang, disusul Kabupaten Kolaka sebanyak 439 orang. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi. Polres bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya dan instansi terkait melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya, bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng, hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan.
Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Sour Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sour Citrus dari Lemon Oil. Ada hot lock system, angetnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sour Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Eredivisie. Menang adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi Ajax untuk terpleset. Jika ingin menerobos posisi 2, insting gol Mika Holt. Die gaat het ook proberen. Hij maakt er 2-0 van. Ajax geklopt en 2-0. Jadi tantangan bagi FC Volendam yang masih bertarung menjauhi zona degradasi saat mengandalkan sang winger Joel Ideho. Beri kejutan, meraih kemenangan. Eredivisie, AFC Ajax versus FC Volendam. Sabtu 24 Januari pukul 10.15 malam. Live di Kompas TV. Kalam hati Kompas TV cari Hafiz. Apakah anak Anda Hafiz atau Hafizah? Pas banget. Ini syaratnya. Pendaftaran dibuka 5-23 Januari. Info lengkap kunjungi Instagram @dikalamhati. Polres bersama pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan instansi terkait melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Bupati Kubu Raya menekankan penanganan karhutla memprioritaskan objek vital seperti Bandara Supadio. Apel kesiapsiagaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada Selasa pagi. Usai penetapan status siaga darurat pada 14 Januari 2026, Bupati Kubu Raya Sujiwo menekankan kepada semua pihak dan mengingatkan kepada semua elemen dan masyarakat soal anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi. Karena itu semua pihak harus bersiap. Bupati juga menekankan agar semua petugas mengupayakan aktivitas Bandara Supadio tidak terganggu akibat kabut asap. Selain itu, Bupati juga menyatakan siap bertanggung jawab atas semua kebutuhan bahan bakar minyak dan konsumsi para petugas saat melaksanakan pemadaman di lapangan. Terutama pesawat komersil ini kan sangat akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi apabila sampai tidak bisa operasional. Itu pertama. Yang keduanya juga bisa berdampak kepada dunia pendidikan dan kesehatan. Kadang anak-anak sekolah sampai diliburkan, misalnya kalau udah terlalu tebel banget kabutnya, kemudian penyakit bermunculan, sesak napas, ispa dan lain sebagainya. Pemadam swasta Roni Kasimin Kubu Raya mengapresiasi kebijakan Bupati Kubu Raya karena perjuangan pemadaman api di lapangan tidaklah mudah. Kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan tentunya yang menjadi dalam pelaksanaan pemadam kebakaran karhutla ini adalah kita memerlukan yang namanya bahan bakar, BBM dan subsidi untuk kami bisa konsumsi untuk makan di lapangan. Saya rasa seperti itu. Nah jika Pak Bupati menyampaikan untuk membantu kami pemadam kebakaran, kami sangat terima kasih. Bupati mengimbau masyarakat jika melihat kebakaran yang sudah mendekati permukiman dan membahayakan keselamatan untuk segera menghubungi petugas pemadam kebakaran agar api segera dipadamkan. Doris Pardede, Kompas TV, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri sampai besok. Sampai jumpa besok dan saya Glenis Oktania. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.